Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, dan admin umroh yang siap melayani kalian dengan paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang pengen beli baju koko Al-Qadhi atau parfum kamu nih, cek deskripsi juga. Oke, konten gua kali ini masih tidak berkaitan dengan Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI yang udah dilaporin polisi tapi belum ada tindak lanjutnya ini ya sampai hari ini. Dan juga tidak ada kaitannya juga dengan Wasim ya, yang ngaku nakobah palsu dia ini jadinya. Jadi dia nggak ngaku orang yang ulama nasab padahal penjual kopi, yang ngaku dari Madinah padahal dari Yaman, dan sudah dilaporkan juga dan lagi dicari sama umat Islam. 2 orang ini akan terus gua tampilin supaya kita nggak lupa sambil kita membahas masalah yang lain. Oke, masalah gua kali ini adalah gua sering mengingatkan kepada kalian wahai rakyat Indonesia, khususnya orang tua, jaga anak kalian dari imunisasi. Gua bukan anti imunisasi, bukan. Hanya saja dari sekian banyak korban ya pasca imunisasi itu nggak ada yang tanggung jawab. Ini berita terbaru nih, dari sekian banyak nih selama ada imunisasi, ini berita terbaru nih dari Nganjuk. Kesian, balita lagi jadi korban. Makanya jadi orang tua yang cerdas. Ya, nih beritanya nih. Tuh, 2 balita di Nganjuk diduga jadi korban kelalaian petugas posyandu saat imunisasi. Tuh. Terus kalau udah begini siapa yang tanggung jawab? Susah sih, kalian ini kasih tahu susah selalu itu. Kalau petugasnya begitu karena mereka memang dapat duit. Kalian jadi orang tua itu jaga benar-benar tuh anak. Lanjut. Balita di Nganjuk, Jawa Timur mengalami gangguan pada kaki sebelah kanan setelah melakukan imunisasi di Puskesmas Pembantu Pustu Desa. Saat dikonfirmasi, salah satu orang tua balita menceritakan jika kejadian ini berlangsung pada bulan Februari lalu saat balita melakukan imunisasi DPT-1. Ia menjelaskan jika saat itu anaknya menerima 2 suntikan di sebelah kaki kanan dan kiri. Langsung dikasih 2 suntikan. Orang tua, capek gua ngasih tahu orang tua nih. Jangan tolol ya, tolong orang tua jangan tolol, kasihan anak lu, tolol lu aja gitu, jangan anak lu gitu. Berapa banyak video-video gue mengingatkan kalian, nggak ada yang mau tanggung jawab masalahnya sayang. Kalau imunisasi itu bagus, kalau vaksinasi itu bagus, ada yang penanggung jawabnya. Tapi sampai hari ini itu nggak ada yang tanggung jawab. Apalagi ini yang mau datang ini dengan apa label uji coba, anjir. Aduh, dosanya kalian ya Allah. Kalau petugasnya ini kan menerima tugas saja dia. Kalian yang jadi orang tua itu yang pinter. Astagfirullah. Lanjut. Sebelum dilakukan imunisasi, balita yang baru berusia 1 tahun tersebut tampak baik. Sesuai usianya, balita tersebut juga sudah bisa melangkahkan kaki selangkah 2 langkah. Kaki berfungsi normal, bahkan bisa berdiri secara mandiri. Normal, karena memang
ya imunitas alamiah, imunisasi alamiah itu untuk bayi dari mulai 0 hari sampai 2 tahun itu air susu ibu, itu imunisasi alamiah terbaik buatan Allah. Lu mau kalahin sama yang buatan manusia begini? Astagfirullah, susah ngasih tahu rakyat Indonesia ini emang. Sian ya. Lanjut. Setelah 2 hari pasca imunisasi terjadi perubahan kemampuan. Balita tersebut tak lagi bisa berjalan seperti sedia kala, bahkan harus dibantu oleh orang tuanya. Nggak bisa udah. Tuh. Nih, itu ada yang mau tanggung jawab. Pabrik vaksinnya mau tanggung jawab. Petugas imunisasinya mau tanggung jawab. Kagak ada, lu dioper-oper lu. Udah dikasih tahu sih. Gue nih ngasih tahu. Ya Allah, kalau cuman bukan karena kalian umatnya Rasulullah, capek ngasih tahu kalian nih. Serius, capek ngasih tahu kalian nih. Astagfirullah. Ia juga tidak bisa berdiri secara mandiri lantaran kondisi kakinya yang lemas. Selain perubahan kemampuan, ukuran kaki kanannya mengecil. Jika dilihat dengan mata telanjang, ukuran kaki kanan berbeda dengan kaki sebelah kiri. Orang tua balita tersebut menjelaskan jika anaknya dalam kondisi demam dan flu saat dilakukan imunisasi. Tuh, imunisasi itu waktu di petugas imunisasinya kan, oh iya ini anak harus imunisasi supaya sehat. Kalian yang jadi rakyat ini yang salah itu kalian sih sebenarnya. Dikasih tahu kagak percaya, lu lebih percaya sama yang ngasih imunisasi itu sih. Dikasih tahu sama orang yang benar-benar ikhlas ngasih tahu kalian karena anak kalian nggak percaya, kalian bawa aja ke posyandu tuh. Aduh, Allah nyiptain air susu ibu itu, Allah itu imunitas terbaik, sudah teruji dari ribuan tahun. Lu mau kalahin sama yang vaksin begini, imunisasi begini, tolollah kalian jadi orang tua. Lanjut. Dengan kejadian ini, pihak keluarga berupaya untuk berobat di salah satu rumah sakit di Surabaya yang sebelumnya dirawat inap di salah satu rumah sakit daerah di Kabupaten Nganjuk. Hasil rekam medis dari rumah sakit Surabaya masih belum ada titik terang seperti yang diharapkan. Gimana mau ada titik terang? Mereka semuanya serba cuci tangan. Kalau ada kejadian begini, cuci tangan mereka. Aduh, capek ya Allah, kasihannya anak ya Arab. Sabar dulu. Iya, gue ngasih tahu kalian ini udah nggak tahu gue sama kalian nih. Astagfirullah. Kasi kan seneng tumut bayi ini karena bayi ini. Nggih. Boleh dicak nemu. Ngene terus udah ntar gue taruh di belakang aja videonya ya. Kasian gue sama yang begini. Makanya kalian semuanya ya, kalau dikasih tahu itu nurut, dikasih tahu itu percaya. Gue ini bukan anti imunisasi, bukan anti kesehatan, bukan. Gue anti ilmu kesehatan yang justru menyesatkan rakyat gitu, yang menjadikan rakyat sebagai korban, yang menjadikan anak-anak kalian jadi korban. Kalau sudah begini, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu anak kalian. Itu yang nyuntikin sekarang mungkin diem. Saya nggak tahu, saya cuma petugas, kan begitu. Makanya cerdas jadi orang tua, sayang. Kesian anak kalian. Gak capek-capek gue ngasih tahu kalian karena gue tahu Rasulullah SAW itu cinta sama kalian. Kalau gue nih nggak tahu Rasulullah SAW cinta sama kalian, gue malas ngasih tahu kalian. Udah lu terima aja lah, ntar lu sakit aja. Ntar habis begini masih ada yang nanya, terus anak saya gimana? Bodoh amat. Kalian jadi orang tua yang cerdas jaga anak. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya Arab segera ada jalan keluar. Kesian gue sebenarnya. Balita di Nganjuk, Jawa Timur mengalami gangguan pada kaki sebelah kanan setelah melakukan imunisasi di Puskesmas Pembantu Pustu Desa. Saat dikonfirmasi, salah satu orang tua balita menceritakan jika kejadian ini berlangsung pada bulan Februari lalu saat balita melakukan imunisasi di PT1. Ia menjelaskan jika saat itu anaknya menerima 2 suntikan di sebelah kaki kanan dan kiri. Sebelum dilakukan imunisasi, balita yang baru berusia 1 tahun tersebut tampak baik.
Sesuai usianya, balita tersebut juga sudah bisa melangkahkan kaki selangkah 2 langkah, kaki berfungsi normal bahkan bisa berdiri secara mandiri. Setelah 2 hari pasca imunisasi terjadi perubahan kemampuan, balita tersebut tak lagi bisa berjalan seperti sedia kala, bahkan harus dibantu oleh orang tuanya. Ia juga tidak bisa berdiri secara mandiri lantaran kondisi kakinya yang lemas. Selain perubahan kemampuan, ukuran kaki kanannya mengecil. Jika dilihat dengan mata telanjang, ukuran kaki kanan berbeda dengan kaki sebelah kiri. Orang tua balita tersebut menjelaskan jika anaknya dalam kondisi demam dan flu saat dilakukan imunisasi. Dengan kejadian ini, pihak keluarga berupaya untuk berobat di salah satu rumah sakit di Surabaya yang sebelumnya dirawat inap di salah satu rumah sakit daerah di Kabupaten Nganjuk. Hasil rekam medis dari rumah sakit Surabaya masih belum ada titik terang seperti yang diharapkan. Tapi saat gorengnya buat teman-teman saja mungkin ini jarak 2 hari sih yang kulitan ini. Mungkin keamanan bisa nih kelangkaan dan itu Kondisi ini tidak hanya memakan satu korban di daerah yang sama. Salah satu balita juga mengalami hal serupa setelah imunisasi BCG, bahkan sempat melakukan prosedur operasi. Diduga hal ini terjadi lantaran kecerobohan petugas medis di pustu desa. Saat dimintai keterangan, orang tua balita tersebut menyatakan jika anaknya mendapatkan 2 suntikan, lantaran suntikan yang pertama tidak berhasil. Setelah 4 bulan berlalu, muncul benjolan kecil di bagian ketiak yang membesar dan memerah. Dengan kondisi ini, orang tua lantas melakukan konsultasi dokter anak. Namun, dokter menyatakan jika hal itu merupakan salah satu efek samping imunisasi BCG yang jarang terjadi. Balita kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan prosedur operasi. itu imunisasi kan disuntik pertama, katanya itu obatnya nggak masuk, terus disuntik lagi yang kedua baru masuk kan obatnya, terus selang 4 bulan kok di sini di ketiaknya tumbuh benjolan kecil, terus habis itu setelah 2 minggu semakin besar merah gitu. Habis itu konsultasi ke dokter anak, katanya emang efeknya BCG emang ada seperti itu tapi jarang. Terus habis itu disuruh konsultasi ke rumah sakit, disuruh ronsen segala macam, katanya emang harus ada tindakan operasi gitu. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya kebanyakan dosis waktu imunisasi. Hingga berita ini diturunkan, orang tua kedua balita tersebut belum mendapatkan upaya yang jelas dari pustu desa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Pedro Prasetyo, ABTV melaporkan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.